Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ananda Putri Ramadhani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 12070124520. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia, yang dimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap penyelenggaraan atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Berikut hubungan antar lembaga negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah Indonesia, sudah 4 kali pemerintahan Indonesia melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dari skema di belakang saya ini, bisa kita lihat susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses tersebut terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Perbedaan tersebut adalah yang pertama yaitu MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Wewenang membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepala presiden dan mandataris. Yang kedua yaitu wewenangnya memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. Yang ketiga yaitu menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Wewenang menghilangkan supremasi kewenangannya. Yang kedua, menghilangkan kewenangan terhadap GBHN. Yang ketiga, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden atau karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang kedua yaitu DPR. Sebelum amandemen, presiden tidak dapat membubarkan DPR
dapat membuarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Wewenangnya sebelum amandemen memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden. Yang kedua, memberikan persetujuan atas Perpu. Yang ketiga, memberikan persetujuan atas anggaran. Yang kelima, yaitu memberikan MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasannya. Yang ketiga yaitu Presiden. Sebelum amandemen, Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif atau executive power, juga memegang kekuasaan legislatif atau legislative power dan kekuasaan yudikatif atau judicative power. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Wewenangnya sebelum amandemen yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dalam kepentingan yang memaksa. Yang ketiga yaitu menetapkan peraturan pemerintah. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Setelah amandemen, kedudukan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. Wewenangnya sesudah amandemen yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Presiden tidak lagi mengangkat BPK tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh Presiden. Kemudian memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian pemilihannya sesudah amandemen, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Yang keempat yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebelum amandemen, Mahkamah Konstitusi berdiri setelah amandemen. Setelah amandemen, wewenangnya yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD 1945. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang kelima yaitu Mahkamah Agung. Sebelum amandemen, kedudukannya kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Wewenangnya itu sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Setelah amandemen, kedudukannya
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping itu, sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen dalam melaksanakan kekuasaan hakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen. Wewenangnya, fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diatur dalam UUD 1945 seperti kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, dan lain-lain. Yang kedua, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang keenam yaitu BPK sebelum amandemen. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pasal 23. Sesudah amandemen, hasil keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.